Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Sedangkan tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu dianggap seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional karena filosofinya tentang pendidikan. Ada 3 filosofi yang sangat populer dan bahkan menjadi semboyan pendidikan di Indonesia. Pertama itu adalah Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. Ing Magyo Mangunkarso artinya di tengah-tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Serta Tuturi Handayani artinya seorang yang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Selain ketiga semboyan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara juga memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Bukanlah sebuah objek yang hanya menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif, dan guru berfungsi sebagai fasilitatornya. Kemudian untuk dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sementara untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, sehingga bisa membuat budi pekerti anak menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Sebagai pendidik, kita harus memperlakukan anak atau peserta didik sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan sepenuh hati, menuntun anak menjadi generasi yang cakap, yang terampil, serta bijaksana, agar nantinya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan demikian, peserta didik sebagai pembelajar akan dapat merasakan kemerdekaan dalam belajar dan nantinya dapat bersandar pada kekuatannya sendiri tanpa harus tergantung dengan orang lain. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa seharusnya pendidikan itu berkisar pada murid. Seorang guru atau pendidik seharusnya menuntun anak untuk berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang sebelumnya saya menggunakan pembelajaran berpusat pada guru.
Sehingga saya harus merubah teknik pembelajaran dan muncullah sebuah ide, yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya dari teacher centered menjadi student centered. Kemudian penilaian pembelajaran tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi afektif dan psikomotornya juga dinilai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.